Alright, beberapa minggu terakhir ini, whales atau bandar besar Bitcoin, kalau kalian pantau, sedang melakukan pergerakan besar di masa-masa kenaikan Bitcoin ataupun masa-masa sideways, terjadi penurunan kemarin-kemarin. Nanti gua akan bahas dan juga gua akan update atau bahas technical analysis untuk Bitcoin. So, tonton video ini sampai selesai, jangan sampai kelewat satupun, karena ini akan penting untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya dan potensi-potensi kesempatan untuk kalian melakukan trading ataupun untuk investasi. So, langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Gas, bro. Yo, apa kabar teman-teman? Balik lagi channel Sana Gas and welcome to Crypto Time, di mana gua membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset dan juga aset-aset finansial lainnya seperti saham US, emas dan lain-lain. So, pada video kali ini gue akan update mengenai analisis pergerakan harga Bitcoin, yaitu salah satu induk dari kripto. Kita lihat dulu ke psikologi market ya. Kalau kita lihat guys, kita sekarang berada pada zona netral, di mana tidak dalam posisi sedang banyak yang ketakutan ataupun dalam kondisi greedy. Dan ini sudah bergerak hampir 3 bulan lebih guys ya. Lihat pergerakan di area-area netral gitu ya. Ini hampir 3 bulan lebih dan cukup boring bisa dibilang. Oke. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan pergerakan Bitcoin seperti apa. Sekarang, kita kembali ke chart technical analysis pergerakan Bitcoin dalam time frame weekly, dimana ini udah sering gue bahas dan juga udah gue update di Twitter. Oke. Maka coba kita akan kembali lihat dulu ke postingan gue sebelumnya. Postingan di tanggal 12 Mei tahun 2023 kemarin, dimana kondisinya seperti yang gue bilang di sini. Selama masih menahan atau closing di atas time frame weekly, Bitcoin masih terlihat uptrend ya. Kalau closing breakdown, ini nampak berpotensi negatif untuk tren Bitcoin ya. Jadi selama Bitcoin ini masih berada di atas EMA 200 dan EMA 21 sebagai supportnya, ini masih tren yang cukup oke ya, masih dalam tren yang bagus. Maka lihat ini sampai sekarang guys, pergerakannya sebulan terakhir ini masih dibilang ya di situ-situ aja guys ya. Makanya gua nggak update karena secara technically kalau kita lihat pergerakan mingguan itu ya, time frame weekly, ya pergerakan Bitcoin gitu-gitu aja guys, gitu-gitu aja. Makanya ya agak sedikit boring, makanya gua beberapa waktu terakhir ini agak rehat dulu karena secara umumnya sudah gua bahas pada video sebelumnya ya. Bahkan sekarang pun pergerakan Bitcoin masih di level-level yang sama, bergerak di area 27.000 ke 28.000 ke 26.000 di situ aja, oke? Dan support kritikalnya, support krusialnya yaitu masih tetap di area 25.700 atau 20 sampai ke 26.000, itu area support krusial untuk Bitcoin, oke? Tapi gue juga sempat bahas mengenai time frame daily-nya ya, dimana pada 12 Mei juga ya gue sempat menggambarkan pergerakan Bitcoin seperti ini ya. Saat dia koreksi ke harga 26 ribuan, gue menggambarkan potensi pergerakan Bitcoin mantul sampai ke area resisten di area sini. Dan sekarang kemarin sudah kejadian ya. Ini before-nya ya tanggal 12 Mei dan kemarin sekitar tanggal 29 Mei, yaitu 5 hari yang lalu ya, sempat Bitcoin pun mengikuti pergerakan yang gue gambarkan ya. Setelah dia naik ya ke area resistance, sempat turun dulu ya, dan masih dari area di atas support dan tidak break juga level ini, kembali mantul menuju resisten sesuai yang gue gambarkan. Oke. Nah, sekarang update selanjutnya kita lihat ke pergerakan time frame daily. Maka ini dia gambarnya guys ya, dari updatean yang tadi. Dan sekarang ini Bitcoin kembali mengetes lagi area support. Nah, untuk channel uptrend ini menurut gua sekarang sudah tidak berlaku guys. Lihat guys ya, setelah daily dia udah sempet turun dan closing di bawah ini, maka menurut gua ini bisa dihilangkan dan dia membentuk tren baru tentunya. Dimana untuk uptrend lain yang berlaku di sini ini ya. Tetapi gua consider apabila sampai sini ini pergerakan yang cukup kurang bagus. Kenapa? Kita kembali lagi ke time frame weekly. Nah, karena supportnya untuk Bitcoin ini adalah di area sini ya, krusialnya ya, di area 55.000. Apabila break area situ, menurut gua skenario-nya udah berbeda guys. Karena seperti yang kita tahu, level MA 200 weekly ini adalah level dimana penentu Bitcoin itu berada di dalam tren uptrend ya. Lihat secara historical selalu begitu. Kita lihat secara historical
Di saat Bitcoin berada di atas MA200, ini berada dalam uptrend. Oke, dalam sejarahnya seperti itu guys. Maka apabila Bitcoin break MA200 ini untuk trading, maka potensinya adalah untuk ambil short dulu ya. Tetapi untuk investor, maka itu adalah kesempatan untuk membeli. Kenapa? Nanti gua akan bahas, gua akan kaitkan dengan pergerakan dari bandar atau Wells. Kenapa ya? Oke, kita kembali lagi ke daily. Setelah terjadi pergerakan seperti ini, di sini kita bisa melihat pergerakan Bitcoin membentuk bull flag, ataupun bisa juga ini adalah falling wedge, di mana kedua-duanya merupakan chart pattern kecenderungan uptrend ya kan. Kalau dalam falling wedge, maka target dari falling wedge adalah seperti ini guys ya. Apabila break dari resistance, breakout ya, biasanya tes dulu ataupun kadang-kadang langsung naik ya. Maka targetnya di area resistance sebelumnya ini. Sini ya. Di high sebelumnya. Apabila break lagi bisa naik lebih tinggi lagi. Gitu guys. Contoh ini contoh kasus yang sudah terjadi sini guys ya. Jadi untuk entry trading kalian bisa buy atau long setelah breakout ataupun pas terjadi retest. Oke. Dan stop loss di area di bawah low sebelumnya. Maka kondisinya seperti ini guys ya. Untuk potensi trading, area stop loss di area sini, di area 25.700. Kalau kalian mau ambil long, di sini stop loss. Nah, untuk ambil long bisa apabila Bitcoin di sini mulai break ya. Ambil di sini ya, saat dia break resistance, kalian bisa ambil long. Ataupun terjadi retest, kalian bisa di sini ambil long ya. Dan stop loss di area sini. Dan stop loss di area low sebelumnya, yaitu di sini di 26.400. Oke. Jadi itu untuk potensi tradingnya. Tapi nanti gua akan bahas lagi untuk potensi investasi untuk jangka panjang, termasuk mengenai Wells. So buat teman-teman yang ingin melakukan posisi trading ataupun berinvestasi kripto, baik untuk Bitcoin, Ethereum, XRP dan lain-lain, kalian bisa cek di kolom description ya, di bawah video ada link ya. Bybit ini salah satu broker atau exchange terbesar ya, salah satu yang terbesar di dunia. Kalian bisa cek ya link pendaftarannya di sini guys, dan bisa berpotensi mendapatkan 30.000 US dollar ya apabila kalian trading di sini. Dan juga untuk investasi apabila kalian ingin menggunakan exchange lokal, kalian bisa gunakan toko kripto juga. Link ada di deskripsi. Jadi silahkan cek aja di deskripsi. Nah, selanjutnya mengenai potensi Bitcoin berdasarkan Wells. Ini sebenarnya udah pernah gua bahas, dan kebetulan ada yang ngingetin juga, sempat mention ke gua, Bang bahas mengenai pergerakan Wells. Dan terima kasih udah diingetin guys ya. Tapi mentionnya udah kelewat ya. Gua nggak bisa tunjukin siapa yang mention gua. Sekarang gua akan update guys. Jadi seperti yang udah pernah gua bahas beberapa bulan yang lalu mengenai pergerakan Wells ya. Wells itu adalah ya pokoknya ini ada address ya yang memiliki jumlah Bitcoin itu dari 1.000 sampai 10.000 Bitcoin. Berarti benar-benar sultan mampus lah ya gitu ya. Dimana ini memperlihatkan grafik yang biru guys ya. Ini adalah grafik biru, ini adalah Wells. Dimana apabila naik berarti Wells ini sedang melakukan pembelian, dan apabila turun Wells sedang melakukan penjualan ya, atau sedang distribusi gitu ya. Nah yang hitam ini adalah pergerakan Bitcoin ya, garis hitam. Dimana di sini dari sejak April bisa dibilang ya, di saat terjadi kenaikan sedikit Bitcoin dan juga terjadi penurunan sampai ke titik area-area sekarang, di sini Wells menunjukkan kenaikan guys ya. Ini tidak terjadi semenjak hampir setahun lebih ya, sejak Januari 2022 ya. Pergerakan kenaikan Wells sebesar ini guys ya. Kalian bisa perhatikan sini guys. Dimana Wells sudah mulai akumulasi. Wah, berarti petanda baik dong bang. Nah, tapi belum tentu guys. Ini pun pernah terjadi di sini ya, di tahun 2018. Dimana di sini terjadi Wells kenaikan terus menerus ya, membeli terus menerus. Tetapi harga Bitcoin terjadi drop sangat kencang ya. Dan apakah Bitcoin berpotensi terjadi seperti itu juga? Bisa juga ya. Nanti gua akan perlihatkan juga alasannya kenapa. Oke. Tetapi menurut gua, as long as selama Wells ini tetap confidence melakukan kenaikan seperti itu, kalian juga bisa ikutin gitu ya. Ya meskipun lihat guys ya, terjadi penurunan curam gitu ya, dan di bawah sideways selama hampir 2-3 bulan, tetapi percayalah, kalian akan memetik hasilnya nggak lebih dari 5 bulan setelah terjadinya akumulasi dari Wells yang tinggi seperti itu guys. Jadi apabila ini Bitcoin terus turun misalkan ya, taruhlah kalaupun naik ya syukurilah apabila kalian udah punya Bitcoin ya. Kalaupun turun kalian nggak usah risau, menurut gua ya, kalian waktunya untuk membeli selama Wells di sini tetap akumulasi atau
tetap optimis terjadi kenaikan akumulasi dari Whales ya. Jadi kita ikutin aja apa yang Whales mau gitu ya, karena kita kan hanya ikan teri gitu ya. Itu menurut gua. Dan secara teknikal apa yang bisa mempengaruhi Bitcoin terjadinya drop? Nah, salah satunya kalau kita lihat VIX, ini adalah volatility index ya. Dimana ini udah pernah juga gua bahas, jadi buat teman-teman yang belum nonton ya makanya gua jelasin lagi. Dimana ini terjadi penurunan sangat rendah ya untuk volatility index. Pergerakan dari volatility index saham US ya, sebenarnya mencerminkan saham US, tapi karena korelasi Bitcoin terhadap saham US cukup tinggi, karena kalau kita lihat gini guys ya, ini chart Bitcoin. Nah ini yang orange ya, dan ini yang biru merah ini adalah VIX atau volatility index. Di saat VIX ini turun bawah dan tajam berada di dasar, ini sebenarnya menunjukkan area-area top untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat guys, di sini ini adalah area top. Di sini ini adalah area top, oke? Dan sekarang area fix ini di area-area 14 dan Bitcoin sudah bergerak di area sini. Jadi tetap be careful, bisa aja terjadinya penurunan. Tapi kalaupun itu terjadi penurunan dan fix melonjak tinggi, itu adalah kesempatan untuk membeli. Jadi gimana bang, kita harus beli atau enggak? Nah, karena di sini posisinya kita lihat ini 50-50 guys ya. Secara VN Index aja 50-50. So menurut gua, kalau kalian punya misalkan uang 100 juta, nggak ada salahnya lah dibeliin 20 juta gitu ya, atau 25 juta seperempatnya gitu ya, ataupun 10 juta. Yang penting kalian punya dulu gitu guys, menurut gua ya, daripada ketinggalan. Kalaupun turun ya kalian bisa di CA untuk mulai serok tipis-tipis gitu aja guys, menurut gua ya, di area sekarang ini. Karena kita udah mendekati tahun 2024, dimana itu akan mendekati Bitcoin halving ya. Dan menurut gua potensi jangka panjang Bitcoin tetap one of the best crypto di dunia ya sejauh ini, dan salah satu yang dipercaya. Lihat halving udah nggak begitu lama lagi, mungkin menunggu 1 tahun ya. Jadi ya karena crypto ini kembali ke percaya ya, rasa percaya, kepercayaan. Di saat banyak orang yang sangat percaya, crypto yang akan tetap bertahan, dimana yang paling banyak believersnya atau yang paling banyak orang percaya guys. Itu aja sih kalau menurut gua. Ya, semoga cukup oke pembahasannya. Kalaupun ada yang kurang karena ini tanpa skrip, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalaupun ada yang gua lupa untuk omongin gitu, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang tanyain, bisa silahkan komen di bawah juga, dan bisa juga follow Twitter gua. Oke? Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang punya sosial media di Facebook, Twitter, dan lain-lain. So, segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro. Peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm